Untuk hal ini kan RTK 2.0 kan diperpanjang Pak tahun kemarin kan sampai Ah, akhir ini kan. Nah, ah. itu banyak yang beranggapan bahwasannya yang masuk di tahun 2023 itu bisa ngikuti RTK karena mereka mereka pastinya yang masuk secara tidak resmi kan. Nah, itu eh, apakah diperbolehkan, Pak? Ya, jadi untuk RTK itu ketentuannya adalah mereka-mereka atau pekerja yang masuk ke Malaysia secara ilegal lah gampangnya gitu ya, sebelum 31 Desember 2022 ya, sebelum ya. Jadi kalau yang merasuk ke Malaysia itu sebagai apa? Pelancong gitu ya. Melancong terus melencong. Atau melenceng, melencong, pelancong menjadi pelenceng gitu ya. Setelah tahun 2022 itu tidak boleh ya. Dan ini juga peringatan ya buat teman-teman, jangan datang ke Malaysia ini kalau tidak sesuai prosedur. Ini mungkin teman-teman ya pekerja tidak banyak baca berita. Sekarang ini lagi rame di Malaysia ya, di Malaysia banyak tuh berita-berita, banyak pekerja dari negara lain ya, dari negara lain yang sampai sini itu tidak dapat pekerjaan. Iya, Banyak banyak itu. banyak. Ada berita-beritanya rame. Jadi mereka sudah bayar dari negara asalnya sampai sini nggak ada pekerjaan. Karena sekarang ini mungkin juga Malaysia sudah mencukupi lah kebutuhan tenaga Untuk kerjanya kuota ya, yang untuk yang sebelumnya diminta. sebelumnya. Jadi sekarang ini sedang banyak di berita ya, pekerja-pekerja dari beberapa negara sampai sini sudah bayar mahal-mahal. Saya baca di Korea itu bayarnya kalau di rupiah kira-kira 39 juta rupiah. Wow. Ya. Sampai sini nggak ada kerjaan. Ada yang kerja asal-asalan hanya untuk sekedar bisa makan. Karena di sini nggak ada pekerjaan, nggak ada gaji, ya mereka kerja serabutan. Nah, jadi tolong diingatkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudaranya, jangan masuk ke Malaysia ya, lalu di sini menjadi pekerja kosongan. Pertama, sekarang ini tidak gampang cari kerja, banyak yang nganggur di yang pekerja asing. Yang kedua ini saya sudah dikasih tahu juga oleh pihak kerajaan Malaysia, Cak. Sekarang ini JIM itu akan menggiatkan penegakan hukum bagi pati-pati yang kosong. Operasi lah intinya. Operasi lah, akan banyak melakukan operasi. Itu kalau dilihat di koran-koran banyak tuh. Yang kemarin ada berapa? 78 apa itu WNI itu kena kena ada perempuannya ada 20 atau berapa gitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan, kasih tahu teman-temannya, kasih tahu saudara-saudaranya, jangan masuk atau bekerja di Malaysia dengan melanggar aturan, dengan kosongan. Karena satu, di sini belum tentu dapat kerja. Kedua, akan banyak operasi, akan banyak operasi. Ini udah pasti ya. Jadi tolong ya, tolong disampaikanlah kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Kalau mau kerja itu ikuti aturan. Dan kalau ngikuti aturan itu justru jauh lebih murah, Murah dan aman, terjamin. murah, aman, terjamin ya. Kalau sampean kerja kerja non formal, itu udah nggak ngeluarin biaya. Kalau kerja di kilang elektronik katanya, itu nggak ada biayanya. Nggak ada. Kerja di kebun sawit nggak ada biayanya. Ya. Kalau konstruksi masih ada, tetapi itu pun murah. Tapi yang penting kan ada kepastian, ada jaminan. Sampai sini dapat kerja, sampai sini dilindungi, hak-haknya dilindungi, nggak mungkin nggak dibayar dan lain-lain. Jadi tolong disampaikan bahwa kerja menurut ikut jalur yang benar itu akan lebih murah, lebih aman dan lebih pasti. Ya, jadi kalau itu lebih ini, lu ngapain juga gitu ya, harus lalu jalan-jalan yang kosong, yang belum tentu dapat kerjaan, bisa juga dia kena tangkap, ataupun kalau dia dapat kerjaan maka gajinya tidak sesuai, plus bayar juga kan. Nah, yang lagi parah itu ketika kosong sakit. Nah, Banyak itu. nih, begitu kosong sakit nggak ada biaya, Nah, itu, Pak. Yang banyak tuh. perlu ditekankan sekali. Nah, kosong sakit atau lagi kerja ada kecelakaan. Nah, mau Siapa yang nuntut bayar? siapa? Siapa yang mau bayar gitu kan? Siapa yang bayar? Banyak itu saya dapat pengaduan Pak ini sakit tuh. Loh, ini asuransi nggak ada asuransi karena kosong. Biayanya sampai puluhan ribu tuh, Iya, Pak, memang. sampai puluhan ribu.
Ini tolong diperhatikan ya. Tapi kalau Anda kerja benar, itu kan ada asuransi, ada perkeso. Kalau sakit ada asuransinya, kalau kecelakaan kerja ada perkesonya, ya. Kalau misalkan ya apa amit-amit ya, kalau misalkan ada apa sampai meninggal, itu semua kan ada santunannya, diuruskan biaya pulang dan lain-lain. Jadi kerja secara legal ya, itu jauh lebih murah, lebih aman ya, lebih terjamin ya. Kalau ada resiko sakit dan lain-lain itu pun ada jaminannya ya. Jadi saya juga heran biasanya kenapa sih mereka itu pilih kerja yang kosongan itu? Ya kadang gimana Pak ya, kadang orang itu dari faktor pendidikan, ya toh. Pasti Pak Dubes juga sering menemui, kan gini, Pak gini 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 gini, kenapa? Saya nggak tahu. Nah itu adalah kata azimat mereka. Saya nggak tahu Pak itu. Bukan gitu ngomongnya. Gimana? Saya orang bodoh Pak. Nah itu sama juga kurang lebih. Kalau dikasih tahu, udah sampai deh. Saya orang bodoh Pak. Lah ini ya terus. Yes, pokoknya closingnya ke situ Pak. Itu yang paling sering tuh. Saya kan orang bodoh Pak, saya nggak ngerti gitu ya. Selalu begitu. Ya. Tapi ini ya, tolong disampaikan sekali lagi, kerja melalui jalur yang benar itu lebih murah, lebih aman, ya, lebih terjamin. Mungkin perlu waktu kan, nggak, karena ada prosesnya, menunggu kuota dan lain. Tapi kan nggak apa-apa nunggu waktu daripada sampai sini terus ciloko. Kan mana Anda perlu cepat tapi ciloko, apa lambat dikit tapi aman, terjamin. Ya, kan itu pilihannya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa tujuan utama KBRI mewajibkan untuk mempunyai surat kontrak kerja bagi PMI di sektor non formal? Itu kan sudah wajib Pak. Ya. Tujuan utamanya apa? Ini closing. Jadi begini ya, kontrak kerja itu di situ kalau dibaca secara rinci, itu di situ ada yang namanya hak-hak pekerja, ada kewajiban majikan, ada kewajiban agensi. Jadi semua kontrak kerja itu dibuat sedetil mungkin. Tujuannya cuma satu, melindungi pekerja kita, memastikan kesejahteraan pekerja kita. Karena apa? Karena saya sering sekali mendapatkan pengaduan, Pak, saya kerjanya dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Pak, saya kerja dari Senin sampai Minggu, nggak ada istirahat, ya. Jadi ya macam-macam. Pak, saya kerjanya mulai dari masak, cuci piring, cuci kereta, macam-macam. Pak, saya dipekerjakan di rumah majikan. Tapi setelah itu juga di rumah anaknya. Pindah lagi. Ada dari rumah majikan terus suruh jaga kedai. Itu banyak sekali. Nah, kontrak kerja ini satu, tujuannya untuk memastikan hak-haknya. Jelas. Yang kedua, untuk melindungi jangan sampai pekerja kita ini bebannya berlebihan. Ya. Dan yang lebih penting lagi, ini untuk memberikan kepastian hukum. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, itu ini kontrak kerjanya. Ya, sudah tertuang kan. Sudah ditandatangani 2 orang. Nah, ini banyak sekali terjadi. Ini ya. Ada orang kerja kosongan. Ya. Nggak digaji 5 tahun. Bahkan ada yang 19 tahun loh ya. Saya lagi tangani nih, 19 tahun nggak digaji. Iya, kemarin saya pun sumpah yang 9 tahun itu. Ya, 9 tahun katakan. 9 tahun nggak dibayar. Majikannya bisa bilang, loh, mana buktinya kalau sampean kerja sama saya? Mana buktinya saya harus bayar 1.500 atau 1.300? Kan nggak ada kontrak kerjanya. Karena kalau pergi ke pengadilan itu akan menanyakan mana kontrak kerjanya. Nah, kalau nggak ada kontrak kerjanya, susah. Kalah dan tidak terbela, Pak. Tidak terbela. Dan yang ini saya juga prihatin lah ya. Ada beberapa kasus yang kita temui, kita tangani. Nggak dibayar sampai 7 tahun. Pergi pengadilan. Di pengadilan, kenapa saya harus bayar? Kan saya sudah kasih makan. Kan saya sudah kasih tempat tinggal. Mana buktinya dia pekerja saya? Mana buktinya dia kerja sama saya? Kalau kita bicara mana buktinya kerja samanya, kan kontrak kerja sebagai bukti hukum. Ada hitam putih. Nah, ini kenapa kontrak kerja itu penting? Ya, penting. Ini untuk melindungi teman-teman. Ya, untuk melindungi teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa itu gampang penyelesaiannya. Oleh sebab itu, bagi mereka-mereka yang kosongan atau yang belum ada permit, sekarang justru waktunya
untuk minta kepada majikannya, ya, minta kepada majikannya untuk ikut rekalibrasi. Majikan pasti mau. Kalau bilang nggak mau, ya sudah, ya sudah. Kalau gitu saya mau keluar aja. Majikan nyari pekerja baru, sekarang bayar 15.000. Iya, lagi mahal kalau mengambil Kalau dia baru ngambil dari yang produksi. baru, kalau majikan ngambil yang baru, jauh lebih mahal, mungkin juga lebih lama dan belum tentu dapat. Karena bisa saja tidak diluluskan oleh ini KSN. Iya, Ya. Indonesia. Jadi kalau ini penting. Kalau ada teman-teman yang pekerja non formal, ya, terutama yang non formal, itu tidak ada kontrak kerjanya, tidak ada permitnya, sekarang minta ke majikannya, Pak, majikan, saya mau ikut rekalibrasi. Kalau tidak ikut rekalibrasi, saya mau pindah. Nggak apa-apa, saya mau pindah. Dia nggak bisa melaporkan ke gym, karena kan nggak ada kontrak kerjanya. Dia tidak bisa membatalkan permitnya. Oh iya, iya. Ya. Jadi sekarang ini justru paling bagus, ya, paling bagus dia. Kalau ada yang tidak ada permit, ya, yang non formal, yang kerja rumah, ya, kerja rumah. Sekarang waktunya untuk minta. Kalau nggak majikan nggak mau, ya sudah. Kalau nggak mau, saya mau cari majikan. Banyak kok di luar sana yang memerlukan saya. Kalau dia majikan ngambil baru, bayar 15.000. Dan belum pasti cocok. Belum pasti cocok. Belum pasti cocok. Jadi ini sebetulnya kesempatan yang bagus, ya. Ini tolong digunakan, ya. Ini kan ada organisasi-organisasi yang khusus rumah tangga tuh kayak apa? Pertimik, Ya. Ini harus dimanfaatkan. Menghimbau anggotanya atau PRT, ya, asisten ART yang tidak ada permitnya, minta ke majikannya untuk ikut rekalibrasi. Ini kesempatan, ya. Kalau nggak mau, saya mau keluar saja. Pasti majikannya takut. Dia nyari lagi lebih mahal, belum tentu cocok. Nah ini ya, ya mungkin agak memprovokasi, tapi ini kan untuk kebaikan. Dan harus juga diketahui, majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja kosongan, itu juga melanggar undang-undang loh. Iya. Melanggar undang-undang imigrasi Malaysia loh. Ya udah, kalau nggak mau itu saya laporkan, majikan kena juga gitu loh. Tetapi majikan ini sekarang ini takut kalau pekerjanya keluar, karena ngambil lagi mahal, ya, mungkin perlu waktu dan belum tentu cocok. Nah ini ya, tolong diingat-ingat, ini penting ya untuk menggunakan masa rekalibrasi 2.0 ini digunakan oleh teman-teman semua, ya. Jangan sampai lagi ada kerja kosongan, ya. Minta ke majikannya untuk diuruskan. Kalau nggak diuruskan, lebih baik yang PRT lebih baik nggak usah lah, ya. Cari aja. Banyak kok yang nyari, yang PRT itu. Kalau mereka nggak mau, ya sudah. Kalau nggak mau kan berarti dia bukan majikan yang bertanggung jawab. Bisa nanti yang akan datang nggak dibayar. Nah, nanti nggak dibayar gitu kan. Banyak loh ini yang nggak dibayar tuh, banyak sekali loh. Bener. Ya, di shelter itu sekarang ada berapa? 120-an ya. 120 atau lebih. Dengan berbagai macam masalah dan mayoritas gajinya nggak dibayar. Itu, Cak.